Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ii, guru SD. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang kalian sayangi. Nah, kita masih tetap melakukan pembelajaran daring karena situasi masih seperti ini, yaitu di musim pandemi. Oleh karena itu, anak-anak harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ingat kan protokol kesehatan? Yaitu mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Yang tidak kalah penting yaitu makan makanan yang bergizi dan berolahraga supaya tubuh kita menjadi sehat. Kalau tubuh kita menjadi sehat, otomatis kalau ada penyakit yang mau masuk, ditolak deh oleh tubuh kita. Nah, jadi sekarang mau menjelaskan tentang sesuatu. Kita ikuti ya videonya. Sekarang kita belajar tema 6 muatan IPS subtema 3 yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Mengapa kita belajar mengidentifikasi kegiatan ekonomi? Nah, setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian itu dapat membedakan kegiatan ekonomi yang ada di dataran tinggi dan dataran rendah dengan baik dan benar. Yuk kita semuanya siap-siap ya. Nah, ini contoh cara mengidentifikasi. Kita amati dulu gambarnya, ya ini gambar apa, kita amati. Nah, cara mengidentifikasi yaitu jenis kegiatan ekonomi di samping adalah apa ini? Kegiatan ekonominya. Ayo saya jawab tapi tidak saya tulis loh ya. Kegiatan ini yaitu petani garam. Sudah ya saya jawab. Petani garam. Di dataran rendah manakah kegiatan tersebut dilakukan? Nah, ini kira-kira di dataran rendah mana? Yaitu saya jawab di pantai, yaitu di tepi laut ya. Tapi kalau mencari airnya ya air laut ya, tapi dilaksanakan di tepi pantai. Kemudian yang ketiga, interaksi yang terjadi dengan lingkungan yaitu antara, saya jawab sekalian, antara manusia dan tepi pantai atau dengan laut, manusia dengan laut. Oke, kita lanjut. Kita amati dulu gambarnya. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Nah, kegiatan ekonomi terjadi di dataran. Nah, biasanya kalau perkebunan itu biasanya ada di dataran tinggi. Sudah saya jawab, jawabnya adalah dataran tinggi. Yang kedua, jenis kegiatan ekonomi adalah petani kopi. Sudah saya jawab ya, petani kopi. Diingat-ingat loh ya. Interaksi dengan lingkungan antara manusia dengan kebun kopi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membedakan. Ya, kita membedakan. Ini adalah petani garam. Nah, yang kedua adalah petani kopi. Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih cocok di dataran rendah pantai? Nah, kalian pilih yang mana? Saya yakin kalian pilih yang pantai. Nah, ini memang betul ya. Jadi yang lebih cocok adalah petani garam. Kita amati lagi.
ini adalah orang memanen padi. Nah, sedangkan ini memanen kelapa sawit. Sudah diamati? Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih cocok di dataran tinggi? Nah, saya yakin kalian karena dataran rendah biasanya tahu banyak, ya. Tahu tentang orang memanen padi, khususnya yang di desa-desa seperti kita. Nah, ini berarti yang dataran tinggi adalah kelapa sawit. Kita lanjut. Nah, sekarang sampean mengamati, amatilah dan catatlah seperti contoh di atas tadi, ya. Ini ada apa ini? Saya kurang tahu ya. Nanti kalian yang mencatat di buku tema, ya. Jenis kegiatan ekonomi adalah apa ini? Kemudian yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan yaitu antara siapa dengan apa. Yang ketiga, kegiatan tersebut terjadi di dataran apa atau di mana, ya. Nah, ini dicatat di buku tema, kemudian difoto dan dikirimkan by WA Japri, ya, WA Japri. Sudah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang latihan soal-soal. Kita amati dulu. Kalau sudah, ini pertanyaannya. Gambar di samping terjadi di dataran, saya jawab ya, tinggi. Nah, ini adalah apa? Saya kurang tahu ini. Pertanyaannya, jenis kegiatan ekonomi yaitu apa ya? Peternak sapi, ya, peternak sapi. Lanjut. Nah, ini adalah buah apel. Gambar tersebut terjadi di dataran. Nah, biasanya apel ini sukanya di daerah dingin. Kalau dingin berarti ada di dataran tinggi. Kalau dataran rendah kan panas. Berarti buah apel ini cocoknya di dataran tinggi. Kita lanjut. Nah, ini ada udang, yaitu petani udang. Nah, biasanya petani udang ini kan mengembangbiakkan udangnya itu atau membesarkan, atau peternak udang itu biasanya di tambak-tambak yang di dekat laut, ya. Nah, kegiatan ekonomi petani udang terjadi di mana tadi? Di laut atau di pantai, ya, pokoknya dekat laut. Nah, anak-anak, kiranya itu saja di tema 6 subtema 3 ini, karena materinya IPS itu hanya sedikit, ya. Ini dipelajari dengan baik. Nanti siang saya mau mengadakan penilaian di LBS, ya, makanya dipelajari yang dengan sungguh-sungguh. Jika ada kata yang salah, tulisan yang salah, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.